Suatu saat Luqman Hakim akan ke pasar dengan anaknya. Anaknya diperintahkan membawa keledai. Pertama naik, anak dituntun bapak. Sampai ke sebuah bukit, orang menilai, ini anak tidak tahu sopan santun. Dia naik, bapak yang nuntun. Salah. Akhirnya bapak naik dan anak yang menuntun. Di bukit kedua, ketemu lagi sekelompok orang. Ini bapak tega, tidak punya rasa kasihan dan kasih sayang ke anak. Dia yang naik, anak yang nuntun. Dianggap salah. Akhirnya diputuskan naik berdua. Di bukit yang ketiga, berjumpa lagi sekelompok orang. Orang itu mengatakan, ini orang zolim. Keledai satu dinaiki berdua. Salah lagi. Akhirnya diputuskan untuk tidak dikendarai. Dituntun sampai ke pasar. Dan orang pasar yang melihat, oh ini orang bodoh, punya keledai, tidak dinaiki. Salah lagi. Jadi Luqman Hakim mengajari kalau hidup kita hanya ingin dinilai manusia, kita harus sangat siap bahwa manusia itu punya sudut pandang yang berbeda, punya cara pandang yang berbeda, punya keinginan dan harapan yang berbeda, sehingga amatlah letih jikalau hidup kita diperbudak ingin dinilai baik oleh orang lain. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah wakafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang jadi saksi. Asal niat kita sudah benar-benar lillahi ta'ala dan cara kita benar, kita harus siap menerima kenyataan. Ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang setuju dan tidak setuju, dan itu bukan masalah terbesar bagi kita. Lalu bagaimana andai kata ada orang yang bersikap tidak baik terhadap kebaikan yang kita lakukan? Jangan pernah berhenti, karena orang yang merespon tidak baik adalah ujian bagi kita. Apakah kebaikan kita ini ikhlas atau hanya ingin dinilai baik oleh orang? Kalau ada orang yang bahkan menghina kebaikan yang kita lakukan, satu, kita harus bersyukur. Kenapa? Karena bukan kita yang menjadi orang buruk menghina orang lain. Dua, kita bisa belajar dari sikap buruk orang lain. Oh, ternyata kalau orang bersikap buruk seperti ini, saya sakit hati, saya tidak nyaman. Saya tidak akan melakukan keburukan yang sama. Kalau ada orang menghina, saya tidak akan menghina orang lain. Kalau ada orang mencemooh, saya tidak akan mencemooh. Yang ketiga, dengan perilaku buruk orang, kita bisa mengevaluasi tingkat keikhlasan kita. Yang keempat, ini ladang amal. Mau kita balas dengan yang sama atau idfa billati hiya ahsan, kita tolak keburukan dengan cara yang baik. Kalau orang ngomong jelek, kita ngomong jelek. Orang menghina, kita menghina. Orang membuka aib, kita buka aib lagi. Orang mencibir, kita cibir lagi. Lalu apa perlunya kita sekolah tinggi-tinggi? Apa perlunya kita belajar agama siang dan malam kalau mampunya hanya meniru keburukan orang lain? Tidak. Orang bersikap buruk, berbuat buruk, berkata buruk, itu adalah pilihan dia. Pilihan kita adalah melakukan apa yang paling Allah sukai. Karena yang kembali kepada kita adalah perkataan kita sendiri, bukan perkataan dia. Sehebat apapun orang menghina kita, tidak akan mengurangi apa yang Allah tetapkan untuk kita. Penguasa karunia adalah Allah, penguasa takdir adalah Allah, dan makhluk hanyalah jalan. Dan kalau tidak Allah kehendaki, tidak akan terjadi mudarat apapun dari perkataan orang. Ingat, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mulut orang. Mulut orang tidak bahaya kalau kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, sempurnakanlah. Doakanlah orang yang berbuat kurang baik itu dengan doa, memohonkan ampunan baginya, memohonkan kebaikan, hidayah, taufik dari Allah untuknya, sehingga sempurna kebaikan kita sambil kita evaluasi. Jangan-jangan keburukan orang kepada kita adalah buah dari keburukan kita sendiri. Maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Mintalah ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan
perilaku yang kurang baik itu meningkatkan kualitas keikhlasan, kualitas kemuliaan akhlak kita, kualitas amal soleh, dan terutama kualitas kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.